Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya mengenai pembelajaran matematika untuk AUD, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai instruksi untuk mendukung jalur belajar mengajar geometris, kemudian mengenai pengukuran. Untuk yang pertama, mengenai instruksi untuk mendukung jalur belajar mengajar geometris. Di sini ada pertama itu belajar dengan mengajarkan tentang bentuk. Jadi untuk anak usia, kan ini matematika untuk anak usia dini, kita memperkenalkan dulu mengenai bentuk-bentuk dari geometris tersebut. Di sini pengalaman yang baik termasuk memberikan berbagai contoh, misalnya segitiga itu tidak semua sama sisi atau sama kaki, bisa dilihat dari contoh yang di sampingnya. Jadi kita mengenalkan bahwa segitiga itu kepada anak tidak hanya mengenai segitiga sama sisi atau sama kaki, tetapi ada banyak hal, ada banyak jenis lainnya. Kemudian anak usia dini memiliki sedikit atau tidak sama sekali pengetahuan tentang angka-angka geometris, maka dapat diperlihatkan dengan berbagai contoh-contoh. Ya, kan di sini pembelajarannya itu untuk anak usia dini. Jadi anak usia dini itu belum mengerti mengenai angka-angka geometris. Maka kita bisa memberikan pembelajarannya itu mengenai contoh-contoh geometris tersebut. Kemudian pengembangan pengetahuan geometris didorong oleh pengalaman dan pendidikan, bukan hanya pematangan. Jadi di sini juga anak untuk mengetahuinya didorong oleh pengalaman dan pendidikan. Banyak anak belajar untuk menerima hanya segitiga sama kaki misalnya. Kemudian anak yang lainnya juga ada yang belajar mengenai konsep yang lebih kaya bahkan di usia muda. Ya, jadi ada anak-anak itu yang tidak diajarkan itu dari keluarganya itu tidak diajarkan mengenai konsep-konsep segitiga ataupun geometris yang lainnya, bentuk geometris yang lainnya. Tapi ada juga orang tua yang selalu menuntut anak-anak itu mempelajari konsep geometris bentuk-bentuk seperti segitiga ataupun hal yang lainnya. Di sini anak-anak tersebut kemungkinan memiliki pengalaman yang baik dengan bentuk dan juga ada pengalaman yang tidak baik dengan bentuk tersebut. Pengalaman yang baik harus dimulai sejak dini, betul ya. Jadi mengenalkan contoh-contohnya terlebih dahulu. Anak-anak perlu mengalami beragam contoh dan memahami atribut bentuk yang relevan secara matematis serta berupa orientasi atau ukuran. Jadi contoh segitiga dan persegi panjang harus mencakup berbagai bentuk. Selain memahami dan memberi nama bentuk, anak-anak dapat mendiskusikan bagian dan atribut bentuk. Pertama, aktivitas deskriptif seperti mendorong anak-anak untuk bergerak melampaui prototipe visual ke penggunaan kriteria matematika. Kedua, diskusi mengarahkan kembali perhatian dan membangun konsep-konsep yang kuat. Ini menurut Clements dan Sarama 2007. Ketiga, jenis diskusi yang menarik dan bermanfaat bagi anak. Jadi untuk anak bisa memahami melalui pembelajaran itu bisa dengan pendidik itu mendorong anak-anak untuk bergerak melihat visual-visual seperti gambar-gambar mengenai bentuk-bentuk dari geometris tersebut, kemudian berdiskusi atau membangun konsep-konsep yang kuat seperti kan di sini ada contoh ya seperti ini. Berdiskusi dengan anak lainnya atau dengan atau dengan diri sendiri untuk membangun konsep-konsep dari geometris tersebut, bentuk-bentuk tersebut. Kan di sini ada segitiga, ada persegi panjang, dan yang lain-lainnya. Kemudian
Kegiatan instruksional, refleksi, dan diskusi bisa dengan kegiatan membentuk bangunan dari komponen. Seperti tadi ya, yang balok tersebut. Misalnya anak-anak mungkin membuat kotak poligon lain dengan tusuk gigi atau kayu balok. Mereka mungkin juga membentuk dengan tubuh mereka. Jadi mereka bisa membentuk dengan tubuh mereka, dengan tangan mereka bagaimana membentuk segitiga, dengan tangan mereka bagaimana membentuk persegi panjang, berbentuk kotak, atau lingkaran, baik sendiri-sendiri atau dengan teman mereka. Secara tradisional, kurikulum anak usia dini memperkenalkan bentuk dalam 4 kategori dasar, yaitu lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang. Jadi anak itu dalam kurikulumnya hanya mengenali lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang dari geometris bentuk tersebut. Seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ada penggunaan manipulatif gambar dan komputer. Yang pertama tadi kan mengajarkan tentang bentuk, mengenalkan kepada anak mengenai bentuk-bentuk dari geometris. Kemudian di sini ada penggunaan manipulatif gambar dan komputer. Di sini bahwa penggunaan manipulatif dapat membantu anak-anak mengembangkan pemikiran geometris dan spasial. Pengalaman taktil kinestetik seperti gerakan tubuh dan manipulasi padatan geometris membantu anak kecil belajar konsep geometris. Anak-anak juga mendapatkan hasil yang baik dengan guntingan solid. Seperti kita kan selalu mengajarkan menggunting ya kepada anak. Tadi di gambar di samping itu contoh dari kertas origami. Kemudian guru itu memberikan garis-garis putus mengenai lingkaran, kemudian biarkan anak untuk mengguntingnya. Kan akan ada anak ya yang mengguntingnya itu tidak sesuai garis, ada yang akan melenceng, biarkan saja seperti itu karena itulah mungkin kemampuan anaknya. Kemudian di sini ada gambar juga dapat mendukung pembelajaran pembelajaran. Anak-anak sekitar usia 5 atau 6 tahun, tetapi tidak kebanyakan anak kecil, dapat menggunakan informasi dalam gambar untuk membangun piramida misalnya. Secara instruksional, gambar harus cukup bervariasi hingga ide-ide yang dibentuk siswa tidak terlalu terbatas. Ya, jadi kita itu memberikan contoh-contoh berupa gambar kepada anak untuk anak itu mengetahui, tapi kita juga harus memberikan contoh yang bervariasi dengan berbagai ide yang harus kita tuangkan agar anak itu nantinya itu tidak memiliki ide yang terbatas mengenai bentuk ini itu harus seperti ini. Jadi biarkan ide-ide anak itu yang mengaturnya, tidak dibatasi oleh kita sebagai pendidik. Kemudian komputer juga dapat digunakan untuk melakukan proses matematika yang sulit atau tidak mungkin dilakukan dengan manipulatif fisik. Misalnya, lingkungan komputer dapat secara otomatis menggambar bentuk simetris dengan apapun yang dikonstruksi atau digambar anak. Seperti yang kita ketahui ya, komputer itu merupakan benda yang pintar ya. Jadi ketika anak itu dilihat aja dari komputernya kan berbentuk persegi 4. Kemudian peralatan-peralatan lainnya juga kita bisa berikan contoh bentuk apa dari komputer tersebut. Kemudian di dalam komputernya itu kan ada yang suka kita itu tinggal mengambil garis, maka akan langsung simetris, garis tersebut tuh akan lurus seperti itu, baik pun garis persegi, lingkaran, segitiga, atau persegi panjang. Kemudian, manipulatif fisik atau komputer adalah salah satu alat yang dapat membantu anak-anak membangun makna matematika. Betul ya, seperti yang dijelaskan barusan. Namun mereka tidak selalu melakukan itu dan tujuan penggunaannya tidak terletak pada penggunaannya dalam
mempromosikan manipulasi atau permainan acak, tetapi untuk membangun ide-ide abstrak. Mungkin sekian untuk pengetahuan mengenai geometris terhadap anak usia dini. Untuk selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya itu akan ada materi mengenai pengukuran. Untuk materi selanjutnya itu mengenai pengukuran. Bagaimana anak usia dini mengetahui pengukuran dalam pembelajaran matematika. Di sini sub pertamanya ada pengukuran panjang. Panjang di sini adalah karakteristik dari suatu objek yang ditemukan dengan mengukur seberapa jauh jaraknya antara titik akhir objek. Mengukur panjang atau jarak terdiri dari dua aspek. Satu, mengidentifikasi unit ukuran dan membagi secara mental dan fisik objek dengan unit itu. Kemudian kedua, menempatkan unit ujung ke ujung iterasi di samping objek. Pada usia 4-5 tahun, mereka belajar presentasikan panjang dengan objek ketiga, menggunakan transitivitas untuk membandingkan panjang dua objek yang tidak dibandingkan secara langsung dalam variasi konteks yang lebih luas. Mereka juga dapat menggunakan satuan yang diberikan untuk menemukan panjang objek dan mengaitkan jumlah yang lebih tinggi dengan objek yang lebih panjang. Seperti ada dalam mata kuliah sebelumnya mengenai pembahasan berpikir konservasi pada anak. Di sini ada berpikir konservasi mengenai panjang. Jika dilihat, kita bisa memperlihatkan ini kepada anak, pengukuran panjang. Kita bertanya kepada anak-anak, manakah dari garis dua tersebut yang paling panjang? Padahal ini tuh aslinya sama panjang, tetapi anak itu kemungkinan akan menjawab yang atas yang lebih panjang, atau yang bawah yang lebih panjang, atau yang atas yang lebih pendek, atau yang bawah yang lebih pendek. Atau pengukuran bisa dengan permainan langkah kaki anak. Anak akan mengetahui pengukuran panjang dengan langkah kaki. Anak misalnya seorang pendidik menyuruh, coba kamu melangkah dari pintu kelas ke ujung kelas, berapa panjang langkah kakinya. Anak itu akan menghitung 1 langkah, 2 langkah, dan seterusnya. Kemudian pengukuran juga bisa dengan memberikan penggaris kepada anak. Anak itu setidaknya mengetahui penggaris itu untuk alat ukur seperti itu. Tetapi di sini untuk anak usia dini itu kita tidak terlalu menekankan, karena di sini itu hanya untuk memperkenalkan saja, karena akan ada jenjang pendidikan selanjutnya yang akan lebih menerangkan dengan jelas. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran matematika anak usia dini ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.